Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat id yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan taufik dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini, Masjid Besar Al-Ihsan Pakai Saji, dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara sholat id tahun 2026 bertepatan dengan hari Sabtu 1 Syawal 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat dan keluarganya, termasuk kita sekalian. Mudah-mudahan besok mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah sholat id yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang dengan dedikasi tinggi telah melaksanakan semua kegiatan yang telah disusun oleh pengurus takmir, termasuk sholat taraweh, sholat witir, tadarus Al-Quran, buka bersama, kuliah subuh yang dijalankan 1 bulan penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat id yang dimuliakan Allah. Kegiatan sholat 5 waktu pun untuk di bulan Ramadan lebih banyak daripada hari-hari biasa. Perlu kami sampaikan kepada ibu-ibu khususnya, karena telah menyumbangkan 125 kotak nasi untuk setiap hari selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan segala amalnya diterima oleh Allah. Dan masih banyak lagi sumbangan-sumbang yang kami terima untuk takjil, untuk kegiatan taruh dan sebagainya. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Memang orang mukmin tidak pernah haus, tidak pernah lapar untuk melakukan kebaikan sampai surgalah tempat kembalinya. Bapak-bapak, jamaah sholat id yang dimuliakan Allah, pada sempat ini kami sengaja akan menyampaikan, sekedar melaporkan yang biasanya kami sampaikan pada sholat Jumat. Karena ibu-ibu tidak sholat Jumat di tempat ini, maka kami sampaikan. Akhir-akhir ini masjid memang membutuhkan uang banyak. 1 tahun itu hampir 500 juta kami keluarkan. Untuk apa saja? Pertama, pembelian genset yang lama sudah tidak memadai. Akhirnya kami yang baru berserta dengan otomatisnya. Begitu lampu padam, gensetnya langsung menyala. Yang kedua, pengadaan sarana untuk disabilitas. Jamaah yang punya kebutuhan khusus, takmir menyiapkan, kami buat bordes dan juga kursi rodanya seperti yang saya pakai ini milik masjid ini. Jadi begitu masuk kok tidak bisa naik, karena tidak mungkin naik ke masjid lewat trap, tidak bisa, maka pakai kursi roda yang telah disiapkan oleh masjid. Yang ketiga, untuk keamanan kami buat loker. Jadi di samping sana ada loker yang jumlah kotaknya 20 kotak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kesini membawa tas, membawa HP atau sepatu baru umpamanya, masukkan di loker dan dikunci di saku. Apa aman? Insya Allah aman. Karena kami pada tahun ini kami tambah. Kalau biasanya 16 kamera, kami tambah dengan 12 kamera. Sehingga ruang ini di luarnya pun aman karena diawasi oleh panitia, oleh takmir. Pernah beberapa kali kami juga menemukan, oh ini ada masalah ini. Makanya dengan adanya
CCTV yang kami pasang semuanya jadi aman. Selanjutnya juga kami pasang pembenahan pengeras suara. Kalau dulu pengeras suaranya tidak sering jadi masalah, alhamdulillah ada pembenahan, semuanya luar dan dalam keadaan baik. Kami juga dapat tanah wakaf di belakang dekat dengan masjid. Akhirnya untuk keamanan kami bangun tembok keliling 2 tempat itu. Kelak akan kami jadikan CCTV, kami buatkan kegiatan untuk anak-anak, kegiatan ngaji atau anak-anak yang mau ke pondok. Di sini ada pembinaan bagaimana cara masuk pondok itu, karena dia harus bisa ngesai dan sebagainya. Maka dengan masuk awal di sini maka dia akan bimbingan. Juga kami siapkan rest area. Sudah beberapa kali kami kerjasama dengan Muspika, dengan KUA, kami membuat rest area. Ya alhamdulillah, setelah saya lihat dari CCTV, Bapak, banyak orang yang ke sana, banyak orang yang menggunakannya. Bagi ibu-ibu yang rupanya tidak layak di bawah, maka di atas sudah ada kasurnya 2 untuk ibu yang membutuhkannya. Karena biasanya bapak-bapak tinggal tidur di bawah, maka ibu bisa di atas. Ini semuanya adalah kami gunakan untuk bapak sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dan untuk hari ini kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus takmir, pengabdiannya yang tidak dapat bayaran, tapi dia kerja keras untuk bangun masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Sebelum sholat id nanti akan sambutan tertulis dari Bupati Malang. Sebelumnya akan kami sisihkan, yaitu perolehan zakat fitrah yang ditampung oleh Amil Zakat Syar'i tahun 2026 1447 Hijriah, pendapatannya 4.873 fitrah, atau katakanlah 14 ton, 6 kuintal dan 19 kilogram. Dan ini sudah dibagi habis, karena untuk zakat fitrah tidak boleh ditunda-tunda. Kalau zakat mal bisa digunakan, mana yang membutuhkan meskipun tidak hari raya bisa dibagi. Untuk zakat fitrah sudah kami bagi habis. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan tertulis Bupati yang akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak ini. Yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Yunika Setiabudi SIP sebagai Camat Pakis Haji. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para alim ulama, Pak Yai, yang kami hormati jajaran takmir Masjid Al-Ihsan Desa Pakis Haji, yang kami hormati hadirin jamaah salat Idul Fitri 1447 Hijriah. Izinkan kami membacakan sambutan Bupati Malang pada pelaksanaan salat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah di Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat,
taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang fitri ini, kita bersama umat Islam di berbagai penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan hingga kita sampai pada puncak kemenangan di hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Teriring sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang senantiasa diberkahi rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada momen yang penuh keberkahan ini, marilah kita semakin memperdalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat yang bersamaan masih banyak saudara-saudara kita di daerah lain yang sedang menghadapi musibah dan bencana alam yang menguji ketabahan mereka. Bahkan di beberapa wilayah di dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah, saudara-saudara muslim kita menjalankan ibadah puasa Ramadan di tengah situasi konflik dan peperangan. Oleh karena itu, nikmat keamanan, kedamaian, dan kesempatan beribadah yang kita rasakan pada hari ini hendaknya semakin menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Semoga hal tersebut juga mendorong kita untuk terus meningkatkan kepedulian, empati, dan semangat berbagi kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi ujian kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Setelah menjalani proses pendidikan spiritual selama bulan Ramadan, kita diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, serta lebih peduli terhadap sesama. Idul Fitri menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali kepada fitrah, membersihkan hati dari segala kesalahan, mempererat tali silaturahmi, serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang yang telah menjaga suasana kondusif selama bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri tahun ini. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada jajaran TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, tenaga kesehatan, relawan, serta unsur pengamanan dan pelayanan masyarakat yang telah bekerja keras dalam memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan dan masa arus mudik serta arus balik Lebaran. Berkat sinergi dan kerjasama yang baik dari semua pihak, masyarakat Kabupaten Malang dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, tertib, dan penuh kebahagiaan. Di samping itu, perlu kita ingat kembali bahwa pembangunan daerah tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang untuk terus memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, dan persatuan dalam mendukung pembangunan daerah. Mari kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai awal yang baik untuk memperkuat komitmen kita dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing. Selanjutnya, saya juga mengajak seluruh jajaran Forkopimda, para pemangku kepentingan, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang untuk terus bersinergi, bekerja sama, dan mendukung penuh visi misi pembangunan Kabupaten Malang. Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, insya Allah kita dapat mewujudkan Kabupaten Malang yang semakin maju, sejahtera, dan penuh keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa dan negara Indonesia senantiasa diberikan perlindungan, dijauhkan dari berbagai bencana, serta diberikan kekuatan untuk terus menjaga persatuan dan kedamaian. Kita juga memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara muslim di berbagai belahan dunia yang hingga saat ini masih mengalami penindasan, konflik maupun peperangan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghadirkan kedamaian, keadilan dan keselamatan bagi seluruh umat manusia, sehingga dunia dapat menjadi tempat yang lebih aman, damai dan penuh keberkahan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Akhir kata, di hari yang suci ini, saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Malang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan menjadikan kita pribadi yang semakin bertakwa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat, perlindungan, dan keberkahan sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Malang tertanda Sanusi. Demikian sambutan Bupati Malang pada pelaksanaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil fitri wa yawmus surur wa yawmul mawfur. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه صيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم التي لا تحصى، الذي جعل شهر شوال من أعظم الشهور أجرا وجعل فيه يوما عظيما وهو عيد الفطر من الأعياد الكبرى. أحمده حمد من يعلم أنه لم يزل ولا يزال بجميع المحامد جديرا، وأستعينه استعانة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد
نبي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, pesan yang pertama sekaligus pesan yang utama, baik untuk diri kami pribadi maupun untuk panjenengan semuanya, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman takwa itulah kebaikan apapun yang kita lakukan insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan iman takwa itulah kunci untuk kita selamat hidup di dunia maupun selamat hidup di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya orang-orang yang dijauhkan dari api neraka adalah orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Memang banyak hadirin perintah-perintah Allah yang kita tidak sanggup untuk selalu melaksanakannya. Juga banyak larangan-larangan Allah yang kita tidak sanggup untuk selalu menjauhinya. Namun kita tetap memiliki kewajiban kepada Allah Ta'ala, yaitu untuk selalu beriman, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuanmu. Allah tidak memberatkan kita hadirin. Semampu kita menjaga ibadah-ibadah kita, semampu kita menambah amalan-amalan sunnah kita, semampu kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita, dan semakin banyak ibadah yang kita lakukan, maka akan semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari yang mulia. Hari ini merupakan puncak dari puasa kita selama sebulan penuh pada bulan Ramadan kemarin, yakni hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Kita semua wajib merayakan hari ini hadirin. Saking wajibnya kita dilarang berpuasa di hari khusus ini. Dan sebelumnya kita juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah kepada orang-orang fakir miskin di antara kita, tidak lain dan tidak bukan supaya mereka juga dapat merasakan dan menikmati momen-momen indah ini di hari raya Idul Fitri dengan bersama-sama. Kita juga dianjurkan untuk mengumandangkan takbir pada malam hari raya Idul Fitri hingga salat Id berlangsung. Hal ini selaras dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan bertakbirlah atas petunjuk Allah yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Di dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit, juga kitab tafsir Fathur Rahman fi tafsiril Quran, juga kitab Al-Kashfu wal Bayan fi tafsiril Quran, dan juga di dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim disebutkan bahwasanya takbir yang dimaksud pada ayat tersebut adalah takbir yang disunnahkan pada hari raya Idul Fitri sebagaimana yang diyakini oleh para ulama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, melafalkan takbir dengan begitu lantang haruslah diiringi dengan wujud penghambaan bahwasanya Allah lah yang maha besar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka disitulah hati kita merasa Allah betul-betul satu-satunya zat yang maha besar. Sementara yang lain ini kecil, apalagi kita ini hadirin. Maka sudah sepatutnya kita ini menyembah Allah Ta'ala, mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah dan mematuhi segala perintah-perintah Allah. Takbir merupakan bentuk pengagungan kita atas apa yang telah Allah hidayahkan kepada kita. Karenanya kita wajib bersyukur
Sebab tujuan kita merayakan hari raya Idul Fitri ini tidak lain adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung, khususnya nikmat berupa hidayah iman dan Islam. Sebagaimana hakikatnya Idul Fitri, kita dikembalikan kepada kesucian. Fitri berarti kesucian, asal mula agama Islam itu sendiri. Dalam arti lain, kita sekarang kembali kepada agama Islam, kita sekarang kembali suci, kita sekarang menjadi manusia yang bersih dari noda-noda dosa. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia tidak dilahirkan ke dunia ini kecuali terlahir dalam keadaan suci atau fitrah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada setiap malam di bulan Ramadan kemarin ada 1 juta orang yang dibebaskan dari api neraka. Kemudian di akhir bulan Ramadan ada puluhan juta lagi orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan puncaknya adalah hari ini hadirin, hari raya Idul Fitri. Siapa saja yang dibebaskan dari api neraka pada hari tersebut, maka baginya kembali ke fitri, kembali ke suci. Inilah yang patut kita syukuri lagi para hadirin. Dan semoga kita menjadi bagian dari jutaan orang itu, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya bersyukur bukan sekedar melafalkan kalimat alhamdulillah. Lebih dari itu, bersyukur berarti melanjutkan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin di bulan-bulan berikutnya. Kita bisa meningkatkan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan kemarin. Ada yang sudah sekali khatam, 2, 3 atau bahkan berkali-kali khatam. Ini perlu diteruskan. Selain terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita agar semakin enak didengar dan sesuai dengan kaidah tajwid, kita juga perlu memperdalam wawasan pengetahuan kita mengenai Al-Quran, juga mendalami makna-makna yang ada di dalamnya. Hal ini agar dapat membentuk perilaku kita lebih baik ke depannya, memaksimalkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ketaatan serta menjauhkan diri dari kemaksiatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Fitri bukanlah akhir dari bulan Ramadan. Idul Fitri justru menjadi momentum pelanjut dari kebaikan-kebaikan yang telah kita torehkan selama bulan Ramadan kemarin. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala memang sudah diampuni, tetapi hubungan kita dengan sesama manusia harus tetap dijaga dengan baik. Karenanya kita harus memohon dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga, dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga, dan dengan teman yang kita kenal. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita teruskan perjuangan kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin. Kelanjutan itu tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk rasa syukur kita telah diberikan hidayah dan kemampuan untuk terus menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu tujuan puasa kita semua, yakni supaya menjadi insan yang bertakwa, insya Allah akan terwujud jika amalan-amalan baik tersebut dapat kita lanjutkan tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga di bulan-bulan lainnya sepanjang tahun. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khairin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى اللهم وفقه ولا إليه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته